Sejak bangkitnya demokrasi di Indonesia, pembicaraan mengenai hidup bersama tidak lagi didominasi oleh wacana buatan negara. Setiap orang berhak untuk berbicara dan mengajukan usul mengenai bagaimana hidup bersama mengajukan usul mengenai bagaimana hidup bersama harus diatur. Mengingat yang terlibat dalam pembicaraan tersebut mempunyai latar belakang dan pengalaman yang berbeda, maka tentu subjektivitas relatif terbuka. Dan sejauh mana peranan Perhumas dalam membangun komunikasi publik dan juga ruang komunikasi publik, kita telah terhubung dengan Ketua Umum Perhumas Agung Laksamana. Selamat siang Mas Agung. Selamat siang Mbak Maya dan Mbak Vilka. Kelihatan ya? Suara saya kedengaran? Terdengar jelas Mas Agung. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Siang. Mas Agung, bagaimana peran Perhumas membangun ruang komunikasi publik ini sendiri, Mas Agung? Terima kasih, pertanyaan sangat strategik. Memang dunia komunikasi publik sangat mendapat tantangan karena saya pikir tadi ada 4 aspek, pertama di industri 4.0, terus ada disrupsi, dan tentunya dengan adanya pandemik ini membuat mungkin sosialisasi dan kebijakan publik ini mendapat tantangan yang cukup kompleks. Dan hal ini tentu membuat terjadi disrupsi bagaimana konten-konten itu bisa sampai ke masyarakat luas. Karena objektif dari komunikasi publik tentunya terjadi perubahan sikap dari masyarakat. That's the end goal-nya. Nah, ini menjadi perspektif dan menjadi tantangan penting bagi kami di dunia kehumasan, bagaimana narasi-narasi dan agenda-agenda tidak saja pemerintah, tapi juga korporasi itu bisa sampai kepada target audiensnya. Karena saat ini sangat banyak noise sekali di luar sana, begitu banyak media konten dan juga mungkin fake news dan hoaxes yang membuat publik mungkin confused dan bingung yang mana yang mereka harus dengarkan saat ini. Jadi sangat menarik yang akan kita lakukan mengenai diskusi di komunikasi publik dalam Konvensi Nasional Humas nanti. Ya, Mas Agung, saat ini banyak komunikasi yang tersumbat atau terhalang dengan banyaknya batasan yang dilakukan birokrasi. Lalu apa sebetulnya yang bisa kita lakukan ke depan? Tentunya kita perlu seorang maestro, dirijen yang bisa memberikan konten yang satu tepat sasaran, dan juga humas cenderung memang tidak bisa ego sektoral lagi. Teman-teman di dunia kehumasan dan komunikasi publik harus lebih fokus dan juga bisa kolaboratif dengan semua stakeholder dan lintas sektoral. Jadi untuk membuat narasi Indonesia saat ini, apalagi di era pandemi seperti saat ini, narasi dan agenda pemerintah dalam komunikasi publik tentunya harus membuat sebuah nuansa optimisme kepada Indonesia. Jadi kolaboratif kuncinya, menurut saya. Baik, kolaborasi dan juga harus menghilangkan ego sektoral ini sendiri. Namun bagaimana kemudian caranya Humas Indonesia ini bisa berkolaborasi dan juga terkait dengan ego sektoral ini sendiri, Mas Agung? Ya, di sini bridging-nya kira-kira seperti ini. Kita akan melakukan Konvensi Nasional Humas hari Jumat dan Sabtu ini. Kita mengundang semua stakeholder, baik akademisi, pemerintah, bahkan kita akan dihadiri oleh Pak Wapres, untuk mencari perspektif dan kesamaan perspektif bagaimana bisa menyatukan visi komunikasi agenda seperti apa yang ingin kita sosialisasikan kepada masyarakat. Tidak hanya dari segi konten, tapi juga dari segi platform yang bisa efektif sampai ke masyarakat. Karena kita sekarang bertarung bagaimana melihat bukan 2020 lagi, tapi bagaimana membuat sebuah narasi konten di tahun 2021. Jadi yang ingin kita lakukan adalah platform yang sama, harus adaptif dengan situasi yang sama, juga inovatif dalam membuat konten dengan menggunakan platform-platform yang ada. Jadi tidak hanya adaptif dengan situasi, kita harus inovatif dan kreatif, dan paling penting kita kolaboratif dalam memberikan narasi dan konten kita ke depan. Baik, artinya terus upaya kolaborasi ini ditingkatkan begitu Mas Agung. Baik, terima kasih Mas Agung Laksamana, Ketua Umum Perhumas telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Siang. Selamat siang, Mas. Selamat siang, thank you.